Halo adik-adik, saat ini kakak sedang berada di Pustakalana, yaitu perpustakaan yang menampilkan buku untuk adik-adik sekalian. Mau tahu apa itu Pustakalana? Yuk ikut kakak ke dalam. Jadi pustaka sendiri dari kata pustaka dan berkelana. Jadi berkelana di dunia pustaka. Kami berharap ketika adik-adik, utamanya adik-adik itu ketika membaca buku, mereka bisa sambil berimajinasi berkelana di dunia pustaka. Sejarah dari Pustakalana ini. Jadi Pustakalana ini berdiri sudah dari tahun 2005. Nah, 2005 itu pada waktu itu sih dibentuk oleh sekumpulan anak-anak yang baru akan lulus kuliah. Lalu kita kebingungan nih, kita punya buku anak mau dikemanakan ya. Akhirnya kita kayak sumsum, kita kumpulkan buku, dan sesederhana itu sebenarnya lalu kita bikin Pustakalana. Dari awal memang konsepnya sudah perpustakaan anak dan ruang terbuka. Namun pada waktu itu kita cuma berjalan selama 1 tahun saja, walaupun 1 tahun itu cukup efektif dalam melakukan banyak kegiatan di ruang terbuka dan perpustakaan anaknya sendiri gitu. Karena pada waktu itu ya biasalah ya, baru lulus kuliah, lagi mau mencari jati diri, kita banyak berkeliling, tersebar kemana-mana. Akhirnya selama 9 tahun itu vakum, dan karena keterbatasan harus sewa tempat, lalu tidak ada yang mengurus, jadi selama 9 tahun itu ada waktu-waktu di mana Pustakalana memang mensupport beberapa sekolah untuk buku gitu. Jadi kita kerjasama dengan beberapa sekolah. Nah, tahun 2015 saya pulang dari Amerika Serikat. Di sana di Amerika saya menemukan banyak sekali kemudahan dalam fasilitas perpustakaan, khususnya buat anak-anak saya. Ketika itu saya masih punya anak umur 4 bulan, dan selama 5 tahun di sana saya sangat terbantu banget dengan adanya fasilitas free public libraries. Nah, ketika pulang ke Indonesia, saya bilang sama suami saya ingin menjalankan Pustakalana, tapi memang konsep yang saya akan usung akan agak sedikit berbeda dengan koleksi yang memang keluarga kami miliki, lebih ke children picture books. Jadi Pustakalana sekarang ini memang koleksinya akan lebih banyak untuk anak-anak usia PAUD sampai mungkin kelas 3 SD, lebih banyak dinikmati oleh anak-anak untuk range tersebut karena koleksinya memang lebih ke picture books. Seperti itu sih. Aktivitas di Pustakalana ada banyak ya. Salah satunya adalah kegiatan rutin mendongeng. Kami bekerja sama dengan komunitas bernama Make Imut dan Katria Imut untuk mengadakan acara storytelling 2 minggu sekali. Nah, itu untuk anak-anak usia 3-5 tahun. Nah, kegiatannya adalah Kinder Club. Seperti bulan ini kami mengusung buku dari Lintara, penulis Lintara. Bulan-bulan sebelumnya kita banyak juga dari author, dari tema. Misalkan tema luar angkasa, berarti bulan itu akan ada luar angkasa. Atau misalkan pengarangnya Eric Carle, maka bukunya Eric Carle. Atau misalkan bukunya Umur Binata, maka seperti itu. Jadi anak-anak akan terekspos lebih banyak tentang variasi buku-buku. Gitu. Nah, selain storytelling buat anak usia 5 tahun, kita ada aktivitas untuk anak 1,5 sampai 3 tahun. Namanya adalah Mother Goose Club. Di situ memang lebih banyak aktivitas bernyanyi, nursery rhymes, lalu permainan sensory. Selain Kinder Club, Mother Goose, ada juga Explorer Club, Cooking Class, lalu ada Pustakalana Parents Club, ada juga For Kids. Ya, basically sih sebenarnya itu. Udah tersedia rata-rata koleksinya apa saja maksudnya? Kami ada sekitar di Cibinong ini ada sekitar 2.500 sampai 3.000 buku. Kebanyakan memang sebagian besar terbentuk blocks. Lalu kita ada buku buat parenting sebenarnya. Lalu ada buat novel remaja, ada novel dewasa juga, fiksi non fiksi, ada juga buku referensi, kamus dan dictionary. Dan eksploratif. Workshopnya diadakan rutin, walaupun misalkan seperti ini Explorer Club gitu, rutinnya mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kalau misalkan workshop yang rutin setiap bulan mungkin belum ada sih, tapi kita usahakan tiap bulan itu berganti-ganti, ada cooking class, ada Explorer Club, ada
mungkin gitu. September nanti kita akan ada kerjasama cooking club sama salam sehat misalkan. Lalu nanti bulan Novembernya kita udah merancang acara juga dengan komunitas lain. Kalau minggu ini misalkan ada Hello Play Day kerjasama sama Kandila Keramik, anak-anak dan ibu akan diajak untuk membuat sendiri keramik kaosnya seperti itu. Kita ditanya ya, jadi kita mungkin satu-satunya perpustakaan anak di Bandung dan si ruang terbuka. Nah, ruang terbuka ini sebenarnya sebagai ruang alternatif sebagai anak dan keluarga untuk mengisi kegiatan mereka secara positif. Salah satu kebiasaan positif yang ingin ditanamkan adalah kecintaan terhadap buku dan terhadap literasi. Jadi dari membaca buku itu, akhir dari membaca buku, kan bukunya bisa dipinjam ya di rumah, ataupun mereka hanya baca di sini itu sebagai sebuah kegiatan quality time, sebagai sarana bonding untuk anak belajar kata-kata baru atau misalkan mengalami sosial bersama. Dan harapannya sih lebih kepada anak-anak khususnya masyarakat di Bandung, anak-anaknya lebih melek terhadap literasi dan meningkatkan minat baca mereka gitu. Harapannya ketika mereka dewasa ya menjadi anak-anak yang lebih pemikirannya lebih luas gitu, karena dengan era sosial media seperti sekarang ya mungkin banyak sekali informasi sangat cepat gitu, dan kemampuan untuk dengan banyak membaca mereka bisa menjadi anak-anak yang kritis, anak-anak yang bisa memilah informasi. Sebenarnya seperti itu. Fasilitasnya selain perpustakaan, sebenarnya di perpustakaan saja sih, tapi mereka ini yang di Pustakalana we want to make it simple. Jadi kalau perpustakaan yang lain saya nggak tahu, tapi kalau mau perpanjang buku nih sudah 2 minggu mereka mau perpanjang, kita bolehin melalui handphone, melalui telepon, WhatsApp atau email lah mau perpanjang, misalkan admin kita akan memperpanjang. Kalau mereka nggak suka ke Pustakalana, mereka bisa mengembalikan pakai Gojek atau JNE, nggak masalah. Ada yang di luar kota sekali waktu liburan ke Bandung dia ingin minjem buku, kita perbolehkan jadi member, mereka bisa minjem buku lebih banyak, 6 buku, mereka bisa kembalikan sebulan kemudian pakai JNE. Jadi fasilitas yang diberikan lebih kepada kemudahan. Jadi kalau orang-orang bilang, aduh jauh banget sih rumah saya, misalkan di luar Bandung, di Bandung Coret gitu, gak apa Bu, Ibu bisa lihat pustakalana.org, bisa lihat katalog kita, Ibu bisa pesan buku yang mana, kami akan kirimkan gitu. Jadi jangan sampai keterbatasan akses ke sini itu menghalangi mereka untuk mendapatkan akses terhadap buku-buku berkualitas. Karena di Pustakalana sendiri bukunya memang jarang bisa ditemui di tempat lain yang utamanya, dan dengan minjam sangat murah sih. Kalau misalkan beli buku tuh buat kami sendiri perpustakaan gitu ya, mau nambah koleksi itu susah gitu, karena buku tuh bukan barang yang murah, jadi kita mau menyederhanakan itu buat mudah. Pustakalana 5 tahun dari sekarang semoga sudah punya tempat sendiri, dan luarnya lebih ada ruang terbuka buat anak-anak lain playground, ada tempat makanan nyaman yang sehat buat anak-anak orang tua, ada tempat buat melakukan workshop, basically punya tempat sendiri untuk komunitas berkegiatan. Jadi kalau ada ibu-ibu mau acara parenting, ibu-ibu mau nambah melakukan workshop yang meningkatkan atau menambah aktualisasi diri mereka, bisa di Pustakalana. Jadi Pustakalana bukan hanya Pustakalana dan ruang terbuka, tapi juga sebagai family center. Amin. Nah, itulah adik-adik Pustakalana, yaitu perpustakaan anak-anak dan ruang terbuka. Menarik bukan? Nah, demikianlah adik-adik pada episode Pustakalana ini. Menarik bukan? Jangan lupa untuk berkunjung ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!
adik-adik, jangan lupa untuk menonton video lainnya. Dan like dan subscribe channel TV Anak Indonesia.